Jadi kalaupun dia minta maaf, kedepannya saya penjarain juga tetap. Iya, yang pertama. Pas hari-hari baru 7.000 chat sehari. Iya, sehari. Seminggu pertama itu. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Honor termahalnya Marcel berapa sekarang? Waduh. Ini mau ada manajernya, kita tanya langsung ya. Bongkar honor Marcel. Marcel Radival alias disebut sebagai pesulap merah, belakangan ini sedang viral banget diperbincangkan di dunia jagat raya Indonesia karena keberaniannya membongkar aksi-aksi para perdukunan, trik-trik yang ada di Indonesia. Dan karena keberanian seorang Marcel, kini Marcel juga dilaporkan oleh Asosiasi Dukun Indonesia, sampai sekarang masih di laporannya di Polda Metro Jaya. Oke, gua akan tanya langsung dengan Marcel Radival sekaligus bagaimana kisah di belakang layarnya dan juga bagaimana strategi dari manajemen untuk seorang Marcel Radival. Di podcast gua ini udah kedatangan Marcel Radival alias pesulap merah. Hadir. Thank you banget loh, Sel. Oke. Lu padat banget jadwalnya tapi menyempatkan diri buat mampir di podcast Iya, gua. betul. Happy birthday. Masih aja. Happy birthday. Marcel. Jadi Marcel ini kan baru ulang tahun ya tanggal 26 Agustus ya, Sel? Iya, betul kemarin. Wah, banyak banget kejutan-kejutan ya. Jadi kita tim Bris Entertainment tadi udah nyiapin di belakang. Itu kan kayaknya kalau kue itu kayaknya udah terlalu sering. Kemarin juga gue lihat lu disurprisein kue merah tuh ya. Iya, betul. Oke, sekarang Marcel boleh make a wish dulu. Nanti boleh ditiup lilinnya atau diapain. Biasanya kalau pesulap gue nggak tahu deh. Aduh, kalau kita mah gini aja. Make a wish dulu. Lihat. Oke. Ini. Tuh. Lu nggak panas, Sel? Hah? Nggak sakti. Sakti loh, ini beneran loh. Kebal ya? Iya, Kebal loh. Kenapa nggak ditiup sih, Sel? Enggak, karena kalau di agama gue nih, kalau di agama setahu saya ya, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, kalau dilihat dari sisi medisnya, kalau ditaruh di kue kan biasanya ditaruh di kue terus ditiup. Kalau dilihat dari sisi medisnya sih, itu meniupkan karbon dioksida ke makanan. Jadi membuat makanan jadi kurang baik lah. Oh, gitu. Ini pengetahuan yang luar biasa banget dari Marcel ya, edukasi lagi nih. Iya. Emang dia suka membongkar edukasi. Oke, Sel, sok mangga cobain. Boleh. Gue yang mana nih, ungu atau yang putih nih? Lu yang ungu, saya warna gue Bris Entertainment. Gue yang warna ini yang putih, Kita yang leci. Oke, Boleh, Van tolong itu sendoknya? sendok. Lu pakai sendok, gue pakai sedotan ya. Oke. Soalnya ini lembut banget, jadi bisa pakai sedotan. Sip. Tuh, ya kan? Lah, Aduh. Kok bengkok, Sel? Ya kan baru dipegang doang udah bengkok. Berarti kan lemah banget nih ya. Ini kayaknya perlu tisu nih biar kuat nih ya. Malah tisu. Iya. Oke. Biar baal. Aduh nih kita lurusin dulu nih ya. Oke. Nih, gini. Bentar nih. Wih, sakti beneran, pesulap beneran loh ini. Udah pakai tisu tuh ya? Udah pakai tisu, oke. Jadi lurus lagi dia. Tisu apa? Ya tisu makan lah. Tisu makan dong. Oke, Biar Sel. bersih. Coba bongkar rahasia puding buatan kita anak Bris Entertainment. Oke, ini kita cobain ya. Iya. Enak sih ini. Ini pudingnya lembut, terus manisnya pas. Jadi serius? nggak terlalu kemanisan banget, jadi nggak nyagrak di. Nggak mahte? Apa mahte? Orang Sunda bilang mahte ya. Nggak nyangkut di tenggorokan gitu manisnya. Ini enak sih. Ini jadi gue sama anak Bris udah nyiapin Marcel mam resipi silky pudding yang lembut banget. Yang Marcel ini rasa taro, yang gue rasa barunya nih yang rasa leci, warna merah ke otak ya. Iya, karena setahu gue ya yang lembut itu ya cuma mam resipi silky pudding itu. Widih, hebat loh. Iya, makanya. Hebat loh, dia tahu loh, luar biasa loh. Jadi gue Luar tahu biasa. langsung. Bu Ririn, brand ambassador. Bu Ririn brand manajernya. Oh, ini silky pudding. Keren. Jadi emang halo Bu Riri. Ditunggu kontaknya lah. Saya mau makan ini tiap hari. Pantesan tadi tuh saya pas tidur, ya kan pas tidur terus mimpi kan. Kok muncul tulisan Mom's Recipe Silky Pudding. Wih. Penjelasan beneran sih. Beneran. Oh beneran, oke. Iya pas mandi. Set gue lihat kok di sabun ada tulisan Mom's Recipe Silky Pudding. Kode banget nih ya kan. Dia langsung kesini habis itu kan ke podcast langsung ya. kesini beneran. Dan lu nggak tahu sebelumnya kalau gue nyiapin ini kan? Oh, nggak tahu. Iya, tiba-tiba beneran langsung dikasih kan. Jadi Sel nih mam resipi silky pudding ini memang benar-benar puding lembut karena terbuat dari bahan-bahan yang
berkualitas tinggi. Ini jadi mengandung susu skim, jadi bener-bener mengenyangkan. Jadi lu rasa udah kenyangan lu? Belum nih, karena masih Masih dikit, masih ini. Oke. Masih dikit. Tapi kalau lu habisin segini pasti langsung kenyang. Iya. Dan yang paling penting halal, Sel. Oh halal, nah Paling itu penting banget. Iya. Halal dan baik itu penting. Dan udah, dan ini kan saking lembutnya nih kayak gue makan bisa pakai sedotan. Dan lu kalau emang yang ribet pakai sedotan atau yang takut gimana bisa juga pakai sendok kayak lu. Oh, saking lembutnya bisa pakai sedotan. Saking lembutnya. Tuh. Oh iya ya. Enak banget kan? Terus ini gimana cara buatnya? Susah nggak sih? Paling gampang. Nah ini dia nih paling penting banget nih. Cara buatnya gampang banget karena untuk Mom City Pudding ini nggak usah dicampur apa-apa. Udah ada gula di dalam kemasannya. Cukup 5 menit aja. Untuk yang kemasan yang kotak itu cukup dicampur air 700 ml. Sedangkan yang kemasan yang baru nih yang pouch itu dicampur air 500 ml. Jadi dalam puding langsung. Nih, nggak usah campur apa-apa. Oh jadi gulanya udah tersedia di dalam? Udah nggak usah campur apa-apa. Pantesan itu manisnya pas ya? Pas kan? Iya betul. Tapi jangan salah airnya. Yang pouch 500 ml, yang box 700 ml airnya. Terus cara belinya gimana nih kalau ini nih? Oh iya, nah ini penting juga nih, Mam. Mam resipi sikil pudingnya udah tersedia di seluruh supermarket, minimarket, marketplace semua udah ada. Dan kalau Marcelnya atau teman-teman Breezer semua yang pengen tahu promo-promo dari Mam resipi sikil puding lainnya bisa dicek di semua akun sosial medianya, di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook semuanya. Jelas. Oh udah lengkap ya, ada di mana-mana ya? Oke Sel, lu langsung borong ya abis ini ya? Iya dong, boleh dong. Nah, oke, luar biasa. Mam resipi sikil puding, pokoknya langsung diborong sekarang juga karena the best banget ya Sel. Enak banget, lembut banget dan manisnya nggak bikin nyangkut di tenggorokan. Luar Gitu biasa. Oke. Sel, by the way, podcast gua kan di belakang layar ya, Sel. Lu bisa sulap nggak sih manajer lu, orang di belakang layar lu supaya mampir ke podcast gua juga biar kita ngobrolnya enak? Oh bisa dong. Serius? Gua apa sih yang nggak bisa? Wih. Ini pesulap beneran nih, gue suka nih kalau pesulap beneran datang ke podcast gue nih. Coba nih ya. Oke. Wah. Wih, kok ada? Ini Nah, segede ini yang bisa muncul. pesulap ada di sini sih. Iya muncul. Baru mau berak. Iya. Tadi ada yang manggil. Enggak. Ini gue manggil ke sini karena ada yang enak ini nih. Lu harus nyobain. Nah, ini dalam ulang tahun Apa Marcel, nih? kita kasih Iya. surprise. Lu mau coba Baru apa? kali Rasa leci apa rasa taro? Iya, Wah, cobain. gue suka yang ini apa nih? Itu leci. Ini leci. Kotaknya merah sesuai warna Marcel. Wah. Kotak merah. Pas banget tuh, Sel. Iya. Itu tuh sendoknya. Sendok, mau pakai sendok apa sedotan? Sendok aja kali, sendok. Sendok. Oke, siap. Oke. Tolong tim Breeze di take out dulu biar nggak penuh, kita ngobrolnya biar asik. Enak kan? Enak banget kan? Wah, enak banget. Luar biasa. Oke, kita udah kedatangan Kaucup. Iya, Kaucup. Gokil. Ini manajer, coba siapa manajer atau apa? Ini temen yang ngatur penjadwalan gue lah. Tapi bahasa kerennya manajer gitu. Manajer. Agak keren sih. Iya, bahasa agak keren. keren ya. Luar biasa. Thank you ya Kaucup udah mau mampir di podcast Sama-sama, belakang layar. sama-sama. By the way ini tolong ini kalau naruh di sini kelihatan ya tulisan sikil pudingnya ya. Mam resipi sikil puding. Biar dia blocking lagi mam resipi sikil puding kita. Oke, Bu Ririn blocking lagi besok. Oke. Kaucup, Yes. gimana ceritanya udah bisa menjadi seorang manajer dari Marcel Radival? Karena kemarin gue sempet lihat nih, lu pas datang ke pendepokan minta pulang. Jangan minta pulang loh. Ya kita sampai ngobrol sampai kelar ya, jangan sampai Dia pulang ya. asal jangan disentuh aja deh. Itu sebenarnya gue lagi ngejalanin protokol COVID. Oke. Nggak mau disentuh. Oh. Alasan. Takut aja coba. By the way Kaucup kenapa sih hidungnya pakai merah juga? Kenapa? Iya itu hidungnya kenapa pakai merah begitu juga? Ini sebenarnya karena identitas asli gue adalah seorang badut. Oh, oke. Yes, jadi Oke. memang pekerjaan asli gue adalah seorang badut dan ya dan kemarin itu kita entah kenapa pada saat Marcel naik itu tiba-tiba anime favorit gue naik juga. Oh, oke. One Piece, makanya kok jadi wah kok keren banget nih, nggak nyangka persahabatan gue sama Marcel seakan-akan ada di dalam anime tersebut, Oke. seks dan bahagia. Dan itu real nyata kalau gue beneran badut. Iya, lu emang lu performa Beneran, badut Memang beneran. beneran performer profesional badut. badut. Oke. Bukan badut yang di lampu merah dia, Bukan. tapi Bukan. Beda dong. beneran Badut badut Mampang. profesional. Beneran badut. Oke, MC juga ya setahu gue ya. Enggak sih, cuman ke arah sulapnya. Ya kadang-kadang juga bisa nge-MC buat anak-anak doang tapi. Oke, berarti seru nih kita ngobrol bakal lebih nyambung ya ntar ya. Oke, terus kenapa akhirnya menjadi manajer seorang Marcel Radival alias pesulap merah? Sebenarnya ini ngalir aja. Ngalir Sal. aja, Ngalir iya aja. bener. Sebenarnya memang kalau dari dulu memang temenan.
sama Marcel kan, satu komunitas, bahkan dari awal terbentuknya YouTube-nya Marcel pun juga barengan. Iya, Bahkan di video pertama kalinya Marcel pun juga sudah ada Barengan saya, ya? bareng ada. Dulu bahkan pertama niatnya pas mau bikin konten YouTube juga dulu bareng ada. Cuman memang karena kita jarak yang jauh, ya dari dulu sama-sama gembel, bahkan dulu kita job yang penting dapat makan ya Sel. Iya, yang penting dapat makan. Dikasih di situ dia ada job, dapatnya makanan, kita jalan. Iya. Oke. Walaupun nggak jauh, dibayar. Iya, walaupun nggak dibayar yang penting dapat makan. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2010 kali ya? 10 11 13 ya? 12 atau enggak 13 lah Sel. Oke. 12. Pas baru lulus sekolah kan SMA. Oke. Iya. Itu tahun-tahun segitulah. Lama-lama terus karena jarak kita jauh, rumahnya jauh juga, akhirnya kita punya jalan masing-masing. Marcel meneruskan dunia sulapnya, saya tadinya kan tertarik dunia sulap juga, cuman entah kenapa nggak dapat feel-nya. Terus main ke anak ulang tahun dan ngelihat badut, dari situ mulai belajar badut dan tertarik. Sejarahnya, cara bermakeup, cara berpakaian, segala macamnya tuh tertarik banget sama dunia badut. Mulai belajarlah tentang dunia badut. Jadi kita udah jalan jauh banget. Iya. Cuman gara-gara pandemi, kontak-kontakan lagi. Kontak-kontakan lagi ya. Pandemi kan saya juga nggak ada kerjaan karena memang kosong. Kontak-kontakan lagi sama Marcel, ketemu-ketemu lagi. Tadinya cuma ketemu-ketemu biasa aja. Iya, benar. Dari situ. Tapi yang pembuktian pertama tuh itu pandemi belum? Pandemi men. Pandemi. Udah Pandemi. Pembuktian dari semua pembuktian kan ada gue juga. Iya. Cuman pada saat itu memang pandemi semua. Oke. Terus akhirnya karena lagi viral sekarang jadi manage Marcel, atau memang dari dulu karena Anda suka bantuin kalau Marcel ada job? Suka bantuin. Semua suka bantuin dari dulu, Iya. memang bantuin kemana, ke daerah-daerah segala Iya, macamnya. dulu. Bener. Bahkan yang memang cuman ya ngikut aja, Dulu nggak ada komersilnya. Bahkan kalau dibilang manajer kan artinya gue dibayar secara Iya, profesional. manajemen fee. Ini tuh nggak ada, Iya, memang hanya jangan. teman. Iya, Namanya teman ya teman dulu mah aja. kayak liburan aja gitu ya coba ya kita ya. Udah, jalan-jalan aja segala macamnya. Cuma bedanya kalau sekarang ada. Iya, kalau Sekarang sekarang ada manajemen fee ada. Sekarang ada ya, karena kan ada Marcel sibuk juga, Iya. apalagi ya kebetulan karena viral ini ya alhamdulillahnya Iya. gue juga kecipratan rezeki dari situ. Iya. Itu sih. Tapi lu jadi masih tetap performa lu sebagai badut dan sebagai MC itu masih tetap jalan? Masih. Kan itu Sabtu Minggu. Marcel Senin sampai Jumat. Oke. Gitu. Oke. Cup, boleh nggak sih flashback sedikit sama Marcel juga? Kemarin kan kita sempet lihat viral juga ya, pas lagi penelusuran nih, Ucup minta pulang pas tempatnya Bu Samsudin. Ucup kan? tidak mau disentuh. Sama pas Marcel pas lagi nusur-nusur gitu. Itu sebenarnya kejadian sebenarnya itu seperti apa sih, Cup? Nih, by the way, lu berdua manajer sama Marcel pernah di podcast lain ya, kayak baru pertama di gue ya? Baru. pertama. Wih, eksklusif loh, subscribe. Iya, Banget eksklusif sama ya, subscribe. eksklusif. Nah, kan? Oke, gimana ceritanya, Cup? Ya kan tadinya kan ya biasa lah, kalau Marcel kalau mau kemana-mana pasti ngajak gue terus. Cup, jalan yuk ke Blitar. Wah, seriusan nih ke Blitar nih. Nyamperin yang itu. Yakin nih Sel. Karena selama ini pembuktian selalu ke Jakarta. Nggak pernah nih kita nyamperin. Ini pertama kalinya. Biasanya pembuktian itu mereka yang kita undang ke studio. Iya. Cuma kalau ini kan dia banyak alasan nih si orang sananya tuh. Banyak juga fansnya yang nuntut kita samperin dong kalau berani, jangan di YouTube doang gitu. Fans-fansnya mereka tuh koar-koarnya parah. Akhirnya ya udah, kita putuskan lah sesekali tuh pembuktian nih, pengen tahu kayak gimana gitu. Akhirnya ya udah, gue ajak dia. Oke. Juga kondisi apalagi dia bilang ini kita berdua doang. Iya. Tadinya karena biasanya kan kameramen kita ikutan nih. Iya. Yang di situ tuh dia nggak ikutan. Dia ada acara. Ada acara. Iya. Makin panik lah gua. Berdua doang nih. Yakin nih berdua doang. Terus dia bilang katanya tenang Cup, ini kok udah ada undangan kok dari dianya. Dia buat video kan ya? Buat video undangan. Dia undangan terbuka. Ya pasrah. Oke lah, ayo kita jalan. Dan akhirnya kita ngundang 2 teman lagi buat bantuin kita. Biar maksudnya ya berempat memang berempat jalan ke Blitar situ segala macam. Saya sudah pamitan dengan istri saya. Gak tahu apapun yang terjadi pada saat di Blitar, terjadilah pada saat itu. Oke. Dan ya udah, kita jalan segala macamnya, dan ternyata pada saat tadinya bahkan kita mau pulang, Mas. Iya. Sebelum kita nyamperin. Karena satu sisi kita nggak dapat pendampingan. Iya, jadi sebelum datang ke Padepokan yang video viral itu, ya pas kita datang, kita sebelum itu udah ke Polres Kabupaten Blitar untuk minta pendampingan. Oke. Cuma nggak dapet karena perlu laporan. Sedangkan Dan laporannya apa butuh nih? waktu Iya, juga. butuh waktu. Butuh
butuh 3 hari kerja kalau Iya 3 hari kerja. 3 hari Terus kerja. butuh laporan lah intinya juga untuk bisa dapat pendampingan polisi. Cuma kan di situ undangan terbukanya baik-baik. Jadi kita mau bingung juga mau laporan apa kan? Iya. Ya nggak bisa akhirnya. Ya udah. Tadinya mau pulang Udah tadinya. mau pulang udah karena tiket memang malam itu juga pulangnya. tiket kereta itu udah dipesan di tanggal besoknya. Oke. Iya betul. Ya udah terus gimana? Ya udahlah kita extend 1 hari. Iya. Berembuk lagi. Itu coba duit lagi. keluar gede banget Wah, itu. lumayan kan. Oke. Kayak mundurin jadwal tiket kereta. Iya. Hotel juga dimundurin jadinya. Nambah waktu, Nambah hari. waktu iya. Cuman ya udah pada saat itu udahlah Sel, kita udah di Blitar. Udah keluar duit banyak udah juga, keluar duit buset. banyak segala macamnya. Iya. Udahlah apapun yang terjadilah. Ya udah kejadian lah seperti itu. Iya. Tapi terus Ucup minta mau pulang karena Marcel mau dipukul ya? Benar Satu nggak? Apa sisi, gimana? iya pertama adalah Marcel kan dipukul. Ya itu aneh. Gue yang dipukul, tangan gue yang diamanin kan Iya. aneh banget. Gue Itu yang korban nih. Ada kades di situ. Gue kan yang berusaha dipukul. Secara warasnya ya logika. Harusnya kan yang diamanin yang memukul ya. Iya. Ini gue yang diamanin. Tangan gue yang dipegangin kenceng iya, gitu. di vlog lu itu. Iya itu kan aneh banget. Iya. Nah dia panik lah tuh. Pas lihat Marcel diamanin juga, saya juga sebenarnya sempat mau dipegang. Terus saya kan merasa risih dipegang gitu kan. Merasa risih dipegang, habis itu didorong-dorong sampai ke pinggir jalan. Yang ada tuh dorong-dorongan, di situ saya udah mulai panik. Segala macamnya. Udahlah, orang kita udah diusir kok, udah disuruh pulang. Ya udah kita pulang aja Sel, orang udah ini kok ngapain lagi kita harus di situ juga. Ya udah, makanya di situ saya bilang, udah kita mau pulang. Makanya salah satunya yang nggak mau disentuh juga itu kan karena merasa risih aja gitu kalau saya disentuh gitu kemarin. Oh, jadi alasan Ucup mau pulang karena masa risih karena disentuh juga, selain tadi dipukul juga ya. Sama ya pokoknya pas ngelihat si Marcel itu ya pokoknya diamanin tuh, iya, saya merasa ketika kok jadi mereka gini? itu mengintimidasi lah intinya. Iya. Karena di situ udah mulai ada yang bawa-bawa keris. Oke. Mereka tuh membuat kondisi seperti itu dan kampretnya adalah mereka tuh bilangnya itu warga. Padahal bukan warga. Oh ternyata bukan. Yang kepala desa atau apa segala macam itu emang beneran. Iya, kepala desa beneran. Oke. Tapi orang-orang yang geruduk kita itu adalah orang-orang mereka semua, si Mas Udin itu semua. Oke. Mas Udin semua orangnya. Tapi kok bilang keluar-keluar di media pas kita pulang tuh ya. Keluar-keluar di media. Untung kamu nggak diapa-apain. Untung sama nggak warga. diapa-apain sama warga. Warga pada minta foto sama kita. Warga ngedukung kita kok semuanya. Cuma ya begitu, berusaha diputar balikin faktanya. Makanya video yang lawannya itu saya bikin video tuh fakta diputar balikin fakta lagi. Oke. Karena rekaman kita kan full. Iya. Dari Untungnya awal kan sampai kita akhir. punya live itu. Iya. Iya. Tapi Sel sebenarnya kenapa sih lu tertarik banget buat mengungkap si Mas Udin ini gitu sampai datengin segala macam itu kan emang gue tahu kan lu kan bongkar kan. Tapi untuk yang Mas Udin ini benar-benar viral. Nggak tertarik ke situ. Nggak tertarik Sebenarnya bongkar apa Mas ceritanya? Udin. Jadi gini gue klarifikasi Oke. pertamanya. Jadi pertama gue bongkar ada viewers gue yang ngirimin link ini benar nggak gitu. Penjelasan videonya kebetulan linknya itu isinya videonya Mas Udin itu Oke. yang bakar tisu tanpa api. Oke. Terus gue tonton lah, gue reaction, terus oh ini mah kayak gini caranya. Gue jelasin bla 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 bla, gue bongkar triknya. Itu tuh sebenarnya bukan goib, ini trik kayak gini. Gue bongkar. Nggak lama kemudian sebenarnya sih pas video itu tayang dan banyak penontonnya, nggak gimana tuh Mas Udinnya, nggak ada respon apapun. Yang dia itu mulai merespon ketika gue punya keris petir. Oke. Punya keris yang listrik itu. Iya, yang sempat lu di podcastnya Dedi ya. Iya. Iniin kan. Oke. Keris listrik itu pertama gue punya, gue videoin, gue kirimin ke teman gue yang namanya TIJ. Terus Oke. sama TIJ itu diupload ke YouTube-nya. Oke. Kebetulan yang si YouTube-nya TIJ ini ditonton juga sama Mas Udin. Oke. Nah dari situ mungkin ngelihat, wah dia punya itu juga. Ngerespon lah baru Mas Udin bikin video undangan terbuka itu. Itu buat yang di sana yang suka fitnah orang. Jadi video saya dibilangnya fitnah. Oh, oke. Iya, yang suka fitnah orang, terus yang suka bahas-bahas orang, menjelek-jelekan orang di YouTube. Kalau berani jangan ngomong di YouTube doang, datang sini. Oke. Mau datang baik-baik monggo, mau perang monggo gitu. Nggak bakal kita usir, nggak akan kita laporin. Mana ada itu orang datang kita laporin. Dia ngetawain gitu. Kan soalnya saya bilang gini, kalau mau saya datengin, ayo dong terima undangan gue, bales semua kontak gue yang ke admin dia gitu, baru gue datengin. Karena kalau datengin begitu aja tanpa undangan terbuka dan sebagainya, kita bisa dilaporin kan. Betul. Tiba-tiba datang di depan bawa kamera gitu. Iya.
Maka dari itu gue nulis gitu di komunitas gue, komunitas YouTube. Terus ya akhirnya dia buat video kayak gitu. Mana ada itu orang alasan doang mau datang dilaporin. Gak ada kita pernah orang datang ke sini diusir, orang datang ke sini disuruh pulang lagi, orang datang ke sini dipidanakan, gak pernah ada gitu-gitu. Sok baik lah dia. Sok baik. Nah, dari video undangan terbuka itu kan gue akhirnya datang ke sana. Datang beneran, dia pemberani beneran. Iya. Oke. Dikira mungkin dia ngiranya nggak mungkin nih jauh-jauh datang. Iya. Tapi ya kalau gue digituin ya gue dateng lah. Gue dateng, ternyata omongannya nggak bisa dipercaya semua kan. Katanya nggak disuruh pulang kita diusir. Katanya nggak dipidanakan. Iya, dilaporin. Iya kan. Yang KTP juga parah. Yang KTP juga nggak bakal disebar akhirnya. Kemarin kan di vlognya mau difoto gitu kan. Iya. Akhirnya disebar sama dia akhirnya. Kasih tahu sama mereka, sama pengacaranya. Jadi ya memang mungkin dari kejadian itu gue bisa melihat bahwa Tuhan itu pengen memperlihatkan kalau omongan mereka nggak ada yang bisa dipercaya, alias mereka tuh pembohong. Gitu. Jadi ya dari situ justru malah makin terlihat gitu bahwa mereka pembohong gitu aja. Tapi kemarin kan Marcel sempat dilaporin di Polda Jatim. Tapi yang terbarunya lagi tadi gue lihat dari pihak Mas Udin sudah meminta maaf. Itu sebenarnya kejadian sebenarnya gimana, Marcel? Jadinya dipolisikan apa nggak jadi dipolisikan apa gimana? Jadi udah diproses kok. Jadi kalaupun dia minta maaf, kedepannya saya penjarain juga tetap. Oh gitu, dari Marcel tetap masih nggak mau berdamai? Lah dia yang buat drama. Dari awal saya udah ajakin damai, nggak mau buat laporan. Tapi nyatanya buat laporan dia. Iya kan? Kalau udah dibuat laporan begini, udah keluar-keluar di media sosial, di media-media juga wartawan bilangnya ngelaporin pesulap merah. Lah ini kan udah mencemarkan nama baik jatuhnya. Terus juga udah membuat tuduhan palsu. Ya kan? Nah, dari dulu gue mau ngelaporin dia dengan konten hoax, dengan penipuan, nggak bisa karena gue bukan korban kata polisi. Nah, dengan dia berbuat blunder seperti itu, gue jadi bisa melaporkan kan. Jadi ya nanti tunggu aja ketika ada keputusan atau dia benar-benar narik laporannya, gue bakal laporin. Jadi gue bakal penjarain. Melaporkan karena biar efek jerak juga, biar nggak ada orang yang kayak gitu lagi gitu loh. Asal-asalan udah salah ya udah minta maaf dari awal harusnya. Jangan malah bikin drama laporan-laporan kan nyusahin polisi pertama. Terus juga orang yang nggak bersalah dituduh bersalah itu kan melanggar pasal juga. Jadi buat efek jerak lah. Tapi Marcel katanya kemarin sempat gue lihat di berita juga pas memenuhi panggilan dari Polda Jatim malah tuh polisinya minta belajar sulap sama Marcel. Sebenarnya gimana sih? Diperiksa apa enggak jadinya? Iya diperiksa. Cuma kan ngobrol-ngobrol juga, kita periksanya sambil ketawa-ketawa santai gitu. Karena dari pihak Poldanya juga melihat ini tuh nggak ada delik gitu. Karena kan gue edukasi. Cuma nanti lihat penyidiknya kayak gimana juga sih. Kalau dari yang memeriksa gue ngelihatnya ini sih kayaknya nggak ada deliknya. Karena kan Marcel kan tujuannya edukasi, yang dibahas triknya bukan orangnya kan. Kayak tadi lu ngasih edukasi gue, nggak boleh tiup lilin gitu. Iya kayak gitu kan. Itu kan bukan menjelekkan satu kepercayaan bukan. Tapi gue menceritakan dari apa yang gue percayai gitu kan. Setuju sih. Nah iya kayak gitu. Jadi bagi Poldanya juga soalnya pihak sana ketika diwawancara atau dimintai keterangan gitu, itu pas dimintain bukti banyak banget ngelesnya gitu. Jadi kan pihak Poldanya juga sebelum dia buat laporan, nyaraninnya gitu, pembuktian aja ngapain laporan. Tapi dia tetap laporan mau. Ya udah, kita lihat aja ke depannya. Pokoknya dia mau minta maaf, gue terima minta maafnya, tapi proses hukumnya tetap berlanjut. Tapi minta maaf secara personal hubungin Marcel atau ngehubungin Kak Ucup pernah nggak dari pihak Mas Udin? Nggak ada. Dari Kak Ucup atau Marcel ngubungin ke pihaknya pernah Mas Udin? Yang pas dia bikin drama nyari pesulap merah itu. Pas di Jakarta. Aku lihat di TikTok tuh lagi nyari di hotel jalan-jalan sepanjang jalan itu ya. Iya, lah itu kok nyari di hotel. nomor kan punya. Langsung gue teleponin nggak diangkat-angkat itu pas di Jakarta. Gue pengen ayolah ketemu lah. Ini kan kayak lu di sini nih, Bang. Terus gue nyarinya di sini. Mana nih? Nggak ada gitu. Kan lu di sini. Iya. Iya aneh banget. Itu orang bikin drama-drama begitu. Tapi lucu sih, kemarin itu kan sempat viral juga di FYP TikTok kan. Ya memang mungkin tujuan dia untuk subscribers dan untuk viewers mungkin ya. Kalau gua kan tujuannya untuk edukasi, beda. Kalau untuk edukasi kan kayak gua nih, ketika dia nggak mau pembuktian ya gua bahas yang lain. Sekarang udah bahas yang lain kan. Udah bahas video-video lain. Tapi kalau dia kan langsung tetep dijadiin drama lah, pencarian lah, apalah. Tapi gue perhatiin subscribernya Marcel di YouTube naik pesat loh, naik tadinya kalau nggak 1 jutaan subscriber udah mau 3 berapa? Udah mau 3 juta. Mau 3 juta ya? Orang
kemarin tuh pas seminggu setelah kejadian langsung naik 1 juta ya. Iya. Luar biasa loh. Jadi mungkin alhamdulillah banyak masyarakat Indonesia yang mulai waras ya. Iya, jadi ya sebenarnya ini mungkin dari pihaknya Kak Ucup atau pihak dari Marcel sebenarnya percaya nggak sih sama yang namanya santet apa? Sebenarnya ada nggak sih menurut kalian atau keluarga kalian ada pernah nggak sih yang kena santet? Ucup dulu. Nggak ada sih kalau misalkan kalau dibilang keluarga kena santet. Cuman kalau dari pihak keluarga saya korban dukun iya. Oke. Korban dukun. Ditipu dukun ya? Yes, ditipu dukun sampai Sebayar. sampai banyak lah gitu. Itu salah satu alasan Ucup mau ngebantuin gue awal. Iya. Oh, Karena dia punya dendam keluarga. tersendiri. Iya, jadi keluarga. Jadi kan saya sama diangkat anak tuh. Bapak angkat saya itu dulu percaya banget sama masalah dukun itu. Sampai yang ibu angkat saya pun juga nggak tahu kalau dia itu main dukun segala macamnya. Oke. Itu yang bikin saya gregetan gitu sama kok ini kayak gini, apalagi ketika sudah belajar sulap dan tahu tentang trik-triknya, kok jadi gimana gitu. Itu sih kalau dari saya, makanya pas Marcel buat ngebahas dukun ya udah, yuk gue bantu. Tapi teman-temannya itu pernah ada yang kena santet nggak sih? Itu pada sebenarnya ada nggak sih santet? Sebenarnya santet itu sebenarnya ada apa enggak? Nah, Menurut kacamata Kak Ucup sama Marcel? kalau misalkan dibilang santet itu ada atau tidak, biasanya rata-rata kan yang paling menakutkan adalah metode racun. Iya. Iya. Versi metode racun. Kalau Sorry, metode racun itu maksudnya disuruh minum gitu? Enggak. diracun, diracunin. Oh, racun dari jarak jauh? Iya. Yes. Oke. Jadi kan santet itu katanya ada membunuh tanpa menyentuh kan? Itu racun maksudnya. Oh, oke. Jadi kayak misalnya gue mau ngebunuh lu nih, ya udah gue tinggal nyari tahu. Biasanya kan kalau mau nyantet orang dikasih lihat fotonya mana, namanya, tinggal di mana gitu kan. Ya udah gue tinggal bayar orang untuk pura-pura buat nyari tahu info tentang lu gitu. Biasa makan di mana dan sebagainya. Ya udah ketika tahu biasa makan di mana, gue tinggal bayar orang untuk pura-pura jadi temen lu. Oke. Ya kan, pura-pura jadi temen lu ketika lu mesen kopi misalkan. Ini bro, Oh, jadi sebenarnya bukan santetnya, berarti ya bawa santet itu memang kayak gitu. Santet gitu. Itu santet metode. Tapi Cuma yang pertama adalah yang terlalu, kalau percaya santet, ya lu lebih gampang disantet. iya. Oke. Tinggal di ini doang, dikerjain pakai tanah kuburan kayak Iya. di depan rumah. Cuma racun dalam dunia persantetan beda sama racun dalam dunia mafia, beda. Oke. Kalau racun dalam dunia persantetan tuh sulit terdeteksi oleh medis, yang pertama. Terus juga yang kedua tuh matinya cepet. Jadi tiba-tiba lu hari ini sehat, gua racunin, besok mati langsung. Oke. Gitu. Jadi nggak ada sempat waktu untuk ngelacak itu sakitnya apa. Oke. Nah, jadi bukan pakai bahan kimia, pakai bahan sehari-hari kok. Gua tahu semua soalnya. Oh. Gua mau pelajari semua tanpa terkecuali. Ini bentar, ini mbak gue di rumah barusan cerita, dia bilang kok ini di tetangga aku tuh punya ada orang yang kerja tuh pada meninggalan mulu, soalnya katanya si orang tuh kaya raya, katanya gara-gara harus pakai tumbal. Itu sama mas santet apa beda? Enggak, Hah? beda-beda. Itu apaan? Itu isu namanya. Isu Isu. Ya mitos doang, mitos. Jadi sebenarnya dari yang gue pelajari ya, dari yang gue pelajari pesugihan, terus penglaris dan sebagainya itu diciptakan untuk membuat orang-orang yang skala menengah ke bawah ini tidak terlalu menghormati orang-orang yang menengah ke atas. Oke. Gitu, dulu diciptakan mitosnya itu. Jadi dulu sebelum mitos itu ada, masyarakat menengah ke bawah terlalu mengidolakan atau mendamba-dambakan orang-orang yang menengah ke atas. Jadi nggak ada yang memperhatikan sama sekali menengah ke bawah ini. Oke. Akhirnya dibuatlah batas itu tuh, mitos isu tentang wah yang itu pakai penglaris, itu pakai pesugihan, agar yang bawah ini nggak lagi-lagi memuji berlebihan Oke. orang yang atas. Akhirnya ya udah dibuat isu itu, berhasil lah saling tolong menolong akhirnya yang menengah ke bawah. Oke. Begitupun yang terjadi kayak gitu, ada orang disalahin yang menengah ke atas. Oh. Padahal mungkin kalau ditanya harusnya nih masyarakat Indonesia ketika ada orang yang menengah ke atas atau ekonominya lebih dari kita, jangan malah dituduh-tuduh. Belajar, datang ke rumahnya, gimana caranya jadi kaya kayak lu gitu. Kan orang harusnya seneng kan kalau ada tetangga main ke rumah ngobrol, gimana sih ajarin gitu. Iya. Ini malah dibuat isu kayak gitu kan malah nggak berkembang. Iya. Itu timbul dari penyakit hati sih biasanya. Ini penyakit hati. Iya, penyakit hati. Jadi kalau selamanya gosip-gosip bilang kalau pengusaha konglomerator ternyata punya pegangan itu Yang fake. nggak ada, fake. Ya sama artis juga. Jangankan artis gua nih. Gua dibilang kan gua kalau ada dukun ngancem mau nyantet gua nih,
misalkan awas lu kalau masih bongkar rahasia perdukunan gue kirimin paku gitu. Gue kan selalu bilang ya udah ditunggu ya kalau bisa sama palunya gitu. Gue gituin. Nah, gue gituin itu banyak yang beranggapan orang-orang yang halu di luar sana bilang pesulap merah tuh punya pegangan. Pesulap merah itu punya pelindung, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Lah gue aja kagak percaya sama ilmu-ilmuan kayak gitu. Iya, pegangan sama istri. Pegangan sama istri ya. Kalau pelindung ya Tuhan, iya bener ada gue. Percaya banget gue sama Tuhan kalau yang dimaksud itu. Cuma yang dimaksud sama orang-orang ini kan jin gitu. Yang melindungi kagak ada. Kayak bahkan artis-artis juga banyak yang dituduhnya pakai penglaris. Iya. Ya kan pakai susuk yang supaya tetap muda cantik itu nggak ada. Susuk tuh ya metode kecantikan zaman dulu sebenarnya. Jadi bukan goib-goiban. Nah, setelah gue klarifikasi kan banyak ketemu artis nih. Gue udah di TV udah cukup lama. Gue tanya-tanyain nggak ada. Bahkan banyak dari mereka yang nggak percaya. Mungkin kalau artis-artis yang baru itu mungkin banyak yang jadi korban dukun. Kayak temennya Nikita Mirzani, dia pernah cerita tuh kayak temennya ada yang pakai susuk, pakai penglaris. Terus gue tanya, terus karirnya gimana sekarang? Ya anjlok. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Jadi sebenarnya kuncinya mau sukses mau mau apapun tetap percaya sama Tuhan aja ya. Enggak, kalau penglaris ada nih ya, kalau penglaris ada, seharusnya ada orang yang jualan cilok dengan harga 1 juta. Ya udah laris. Iya juga ya. Ya kan, ngapain jual-jual dengan harga mahal atau makanan yang bermerek dan sebagainya? Iya juga sih. Ngapain jualan brand yang berkualitas kan? Gimana pendapat lu, Sel? Kemarin kan viral juga katanya dukun ngelaporin ke polisi, kenapa dia nggak ke dukun lagi supaya tetap makin laris, kan dia sepi job tuh gara-gara lu buka. Iya. Nah itu kan aneh. Pendapat lu gimana tuh? Ya itu emang aneh. Lagi-lagi. Ya harusnya kalau misalkan sepi job pakai dong penglarisnya, katanya udah bersertifikasi semua itu asosiasi. Iya. Ya kan? Terus katanya di dalamnya ada dukun santet, tapi kok nggak nyantet gua, ditunggu nih santetnya. Terus katanya juga di sana tuh ada dukun-dukun teluh lah dan sebagainya. Ya udahlah ditunggu, malah bikin laporan. Ini kan semakin membuktikan kalau dukun sakit ke dokter, dukun ada masalah ke polisi. Iya juga ya. Jadi kalau masyarakat awam yang punya masalah ngapain ke dukun, mendingan ke polisi udah. Iya juga. Langsung iya. Tapi Sel, lu nggak ada takut-takutnya serius? Maksudnya lu nggak takut bener apa sih, misalnya kayak lu keluarga, lu nggak takut kayak keluarga lu digangguin orang, diancam, atau mungkin Ucup dapat WhatsApp yang orang neror lu? Gimana coba ceritanya? Pasti kan soalnya sempet gue lihat tuh status lu katanya ini manajer gue sampai 3.000 miss call atau apalah itu. Admin iya. Admin dia kan, Kak Ucup bukan? Enggak. Tadinya kalau nggak adik gue, istri gue, terus dia juga kadang-kadang bacain. Iya, itu gimana tuh ceritanya lu? Cuma nggak ada yang kuat belakangan ini nih baca-bacain. Karena isiannya tuh bukan hate ya, tapi banyak orang yang halo, Kak Marcel, assalamualaikum. Mau ngajak Marcel makan nih, mau ngajak Marcel ngopi. Ada yang gitu dong. Itu macem-macem. Sehari 1.500 chat. Serius, sehari 1.500 chat? 2 hari 3 handphone lucu? Ngelek banget. Pas dibuka bener-bener nggak bisa ini. Iya, makanya kita nyampe ganti ya. Ganti nomor baru tuh. Ganti nomor baru jadinya. Dan kita nggak taruh di bio Instagram dan YouTube karena bahaya nanti kayak gitu lagi. Semenjak viral sekarang. Iya. Kalau dulu nggak sampai segininya kan. Paling sehari 100, sehari 50 doang gitu. Malah yang pertama-tama 7.000 kan? Iya, yang pertama. Pas hari-hari baru 7.000 chat sehari. Iya, sehari. Seminggu pertama itu. Gila. Bener-bener. Kemarin gue undang manajer Lesti Kejora, dia cerita sehari 4.000 chat aja handphonenya langsung nge-lag. Itu 7.000 chat gimana ya? 7.000. Kacau emang. Yang paling teror yang paling menyeramkan selama jadi manajer apa, Cuk? Pernah ada teror gak, Cuk, kalau lu? Ya paling cuma dikasih tahu doang. Lu ngapain sih ikut Marcel? Gini-gini. Ngapain sih lu gini apa? Kalau misalkan dibayar sih enggak apa-apa. Pokoknya gitu doang. Saya mah cuma Iya, dia nggak tahu ya dibayar. Nggak tahu. Dia nggak tahu. Nggak dibayar. Iya, kalau inkompetitor. Karena memang kan bilang kita biasanya tuh selama itu memang nggak ada profesionalitas. Gue bukan temen ke temen aja. Iya. Lu mau pergi mana? Ya udah, ayo jalan. Kemana? Jalan. Udah jalan. Paling kita ini doang liburan ya. Setelah itu misalkan gue yang bayarin total. Paling gitu doang. Udah. Selama ini memang nggak ada bayaran sama sekali. Bahkan kadang gue yang ngeluarin duit. Iya, kadang-kadang. Kayak gitu. Karena ikut aja. Ikut aja. Karena kedekatan kalian emang pertemanan sejak dulu ya. Iya. Terus ya. Karena memang dari dulunya barengan ya. Kita sama-sama gembel, sama-sama pas kumpul komunitas nih. Kita doang yang nggak makan.
Oke. Dulu iya betul. Iya, yang lain pada makan, pada jajan kita doang. Lagi lagi pulang emang total lu nggak ngurus YouTube apapun ya Cibe. Iya. Kayak ikut-ikut aja jadi Kita aja dulu, makanya pada saat ini baru mulai rame Jakarta terus. Ya udah, ngebantuin juga, baru ngebantuin manage buat waktu segala macamnya. Oke. Gitu doang. Oke. By the way, ini tadi pertanyaan dari netizen juga. Marcel pas viral nih honornya naik berapa kali lipat? Boleh dijawab gak? Waduh. enggak lah dikit. Ya kalau kemarin beli baksonya 1, sekarang bisa beli 1,5 lah Isa. Iya. 1,5 kali lipat doang lu naiknya. Ya setidaknya bisa Iyalah. beli 2 Bangkok lah. Iya. Tapi dalam seminggu atau dalam sehari atau dalam sebulan, maksudnya semenjak viral ini bisa terima berapa job lu? Marcel. Kalau pas minggu pertama itu kan kita terima-terima banyak. Semua sehari 3 4. Banyak malam dari pagi jalan tahu-tahu pulangnya malam jam 2. Jam 2. Besok pagi lagi. Harus standby lagi. Iya. Kalau yang minggu sekarang nih udah saya batasin. Udah dibatas. 2 atau 3 aja. 2 maksimal sih Cuk. Iya sih. Sekarang jarang banget 3 tuh biasanya kalau ada yang maksa-maksa banget itu. Yes. Kayak gue Penglarisnya pindah tuh katanya. Iya makanya. iya ya penglarisnya pindah nih jangan-jangan dari Iya. Mas Udin ke lu Sel. Kan harus- harus padat banget jatuhnya. Penglaris kan harusnya kan ya itu penglaris era sekarang itu ya selebgram, YouTuber gitu kan. Udah nggak zaman lagi benda-benda mati dikubur. Oke. Itu kan untuk membuktikan juga. Oke. Yang tadinya mungkin kalau undangan kayak luar kota ya sekali ini banyak Off banget. air. Iya banyak Iya. banget. Udah full sampai kapan jadwalnya? Kalau dibilang full sih masih saya batasin Iya. karena memang nggak mau asal Pelan-pelan terima. iya. Iya. Ya pelan-pelan aja dulu. Palingnya masih kalau kondisinya masih di Jakarta masih bisa kita terima. Iya. Sampai Oktober sampai tahun baru pun juga sudah mulai. Iya banyak tahun yang baru nanya. nyampe tahun baru ini udah ada Sih, jadwal. Tahun baru. Widih. Honor termahalnya Marcel berapa sekarang? Waduh. Aduh. Ini mau ada manajernya kita tanya langsung ya. Bongkar honor Marcel. Judul covernya. Waduh jadi bahaya. sih, Honor termahalnya Marcel. 3 digit ya? enggak sih belum. Belum mendekati. Oh, bentar Iya, lagi kan ada. mau jadi brand ambassador. Wah, amin. Cuman ya belum lah Excel ya. Ada lah pokoknya. ada lah. Oke. Kalau Bahaya. kemarin beli bakso ya sekarang ya beli soto lah. Iya gitu aja. Bakso sama soto deh harganya mahalan mana? Beda-beda Iya. jauh, beda jauh ya. Soto bakso. Halangnya ayam ya. Iya segitulah. Oke. Ya, gitu lah. Kak Ucup, apa sih pengalaman kalian sama jalan bareng yang paling menyedihkan? Ada nggak ceritanya? Kalau pas udah YouTube mah nggak ada yang menyedihkan ya. Kita udah Udah, punya megang udah duit mulai. semua. Iya juga. Katanya YouTube-nya penghasilan kemarin gue lihat bongkar penghasilan YouTube Marcel bisa mencapai 1 miliaran beneran. Wah, masa sih? Enggak kan? Ah masa sih? Kemarin di TikTok berapa ratusan juta ya yang di sosial Ya, melalui sosial semoga, blade. iya saya mah aminkan Amin aja. aja dulu. Amin ya. Amin Amin aja. aja dulu. Ya, Semoga enggak? beneran aja. Lebih kalau bisa ya. Iya, semoga. Tapi dulunya lu beneran sel katanya tukang agen asuransi, Gojek, Iya. susah. Maksudnya Sulit susah banget. itu dulunya. Semiskin Sampai nggak bisa itu. makan deh kata Kak Ucup. Semiskin Iya, bener, itu bener, iya. beneran Beneran miskin. miskin. Ah, beneran. Beneran miskin banget Ki. Gua tuh beneran sama Ucup nih Iya. berdua sama. Sama-sama. Anak gembel. Paling Karena sulit bilang apa tadi paling? kalau ada bahkan ada acara dibayar makan, datang. Kita dateng iya. Datang. Jangan. Karena Walaupun ternyata malah lebih mahal ongkos ya. iya, iya Serius? bener, serius. Malah lebih mahal Itu ongkos. serius bener. Oke. Kita datang ke acara, kita nombok malah. Oke. Zaman dulu. Karena pengen biar ada aktivitas aja gitu, Iya. biar nggak nganggur-nganggur banget. Karena emang berdua nggak bisa diem ya. Iya. Gimana ya? Karena zaman Kalau- itu kita masih sekolah. Menurut gua Ucup malah masih bisa kuliah ya Ucup ya. Iya, gue akhirnya masih Gue nggak bisa kuliah sama sekali. Gue akhirnya masih Nggak bisa ada kuliah. biaya apapun. Makanya pas gue denger Ucup kuliah, gue nggak bisa kuliah nih. Akhirnya gue nyari kesibukan ikut-ikut workshop sama seminar. Nah kan itu berbayar juga kan Iya. workshop sama seminar. Cuma gue nggak megang duit. Nah, caranya adalah gue pakai modal gue yaitu 1 M mulut. Jadi gue telepon adminnya, gue nawarin diri untuk jadi kru gratis. Oke. Gue nawarin jadi kru gratis ketika pesertanya masuk, gue kan di depan pintu tuh. Gue nguping akhirnya di depan pintu. Biasa loh. Karena menurut gue memang ilmu itu mahal banget. Itu ilmu yang lu dapetnya kan bisa lu sampai Iya, sekarang. makanya ya. kalau dibilang banyak banget pengetahuan ya dari workshop seminar itu, gue jadi kru gratis nguping. Iya, iya. Ini pembelajaran yang luar biasa nih dari Marcel loh. Iya. Ini ilmu yang luar biasa. Iya, karena gue mikir kalau misalkan gue ngeluh nggak dapat apa-apaan, berarti gue harus nyari sesuatu yang bisa gue manfaatkan dari diri gue. Mulut, udah. Setuju sih. Mulut doang yang gue punya, udahlah. Iya, iya. Gue pakai.
Tapi lu pernah menyerah nggak sih, Sel? Pernah mau menyerah nggak dalam kehidupan lu yang dulu kan lu susah kan? Maksudnya sekarang lu bisa berhasil sekarang. Pernah nggak lu suatu saat di titik lu pernah udah deh kayak gue? Enggak, karena gue dari SMA itu kan udah SMK ya. Itu udah sering ikut-ikut seminar gitu dengan cara yang itu ya yang gue ceritain tadi. Iya. Itu dapat seminar gratis. Nah, di situ gue banyak dapat masukan dan pengetahuan. Ada salah satu kata-kata motivator yang bilang gini, cara untuk menang itu cuma ada 2. Oke. Cara untuk menang cuma ada 2. Yang pertama itu berlari lebih cepat daripada yang lain. Yang kedua tetap berjalan tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Oke, Nah, setuju. Iya. gue melakukan yang tetap berjalan walaupun ketika yang lain berhenti. Iya. Karena gue nggak mampu untuk berlari lebih cepat dari yang lain. Oke. Nah, makanya ketika kemarin pesulap banyak yang vakum, gue tetap ngotot di sulap. Karena gue punya prinsip itu, tetap berjalan ketika yang lain berhenti. Gitu. Ini luar biasa loh, karena kemarin kan pesulap emang sempat vakum ya pas. Vakum semua kan? Karena gue punya Bener-bener vakum. Nggak ada, semua komunitas nggak ada yang ngumpul-ngumpul lagi. Karena talent gue di manajemen kemudian Denny Darko kan di gue juga kan. Jadi emang kemarin sempat makanya dia kayak beralih menjadi pelukis pasir. Iya. Jadi ini juga. Tapi Marcel bisa tetap konsisten menjadi seorang pesulap Iya, di YouTube tetap bahas sulap ya. Orang tua lu gimana ngeliat lu sekarang? Orang tua gue ya dulu kan orang tua gue itu termasuk yang bilang kayak gini, Dek ngapain sih jadi pesulap gitu. Yang sukses di dunia sulap tuh Deddy Corbuzier doang gitu. Iya. Iya. Nah dulu ya gue mikir gini, kalau yang sukses di dunia sulap itu Deddy Corbuzier doang, pesulap itu kan ajaib, bisa memunculkan keajaiban. Masa ya nggak bisa memunculkan keajaiban untuk diri sendiri? Oke. Nah akhirnya gue ngotot aja udah, untuk jadi pesulap karena gue berharap gue punya keajaiban juga kok untuk bisa sukses seperti Deddy Corbuzier gitu. Zaman dulu mikirnya. Kalau sekarang mah ya udah dia pada diam aja sih orang tua, karena dulu ngelarang-larang, sekarang mereka hidup dari sulap semua. Oke, jadi orang tua lu ikut kecipratan rezeki dari lu sekarang ya? Iya, termasuk rumah yang mereka tinggalin dari sulap juga sekarang. Dari uang dari lu juga orang tua lu. Luar biasa, Marcel kan jadi berkat buat banyak orang ya. Iya betul. Jadi ya sebenarnya durhaka sama orang tua kalau lu bisa membuat mereka bahagia ya nggak masalah. Karena kan itu durhaka masuknya sih sebenarnya kan. Menentang tapi menentang, kan pembuktian kalau sukses. Pembuktian, iya betul. Ih luar biasa loh Marcel memotivasi kita semua. Tapi orang tua lu ada rasa ketakutan gak sih? Takut entah itu diancam di apa? Maksudnya kan lu nggak kenapa-napa, tapi kan orang tua orang sekitar kan ya bener nggak Kaucuk? Iya. Kita yang kadang-kadang takut kan. Orang tua lu gimana? Kalau orang tua gue dia nggak takut gimana karena bapak gue tuh purnawirawan Polri. Oke. Jadi pensiunan polisi. Untuk rasa takut mah belakangan banget ya. Bokap lu pernah iya. Kalau ibu gue paling khawatir ketika mau pembuktian aja. Oke. Kalau mau pembuktian itu khawatir. Kalau istri gue sih sebenarnya yang lebih khawatir. Ketika sekarang ini baru viral ini nih dia khawatir sama cewek-cewek TikTok. Iya. Ya coba kemarin bikin postingan, aduh. Iya. Tahu-tahu ada yang minta ke-14. Iya. Jadi kan kalau istrimu gitu-gitu. Enggak, banyak banget tuh kalau kayak Bang Marcel mah jangan kan jadi yang kedua, jadi yang ke-14 pun siap gitu-gitu banyak loh. Nah, istri itu daripada ancaman-ancaman dukun, laporan dukun, istri itu nggak terlalu ngefek sama yang kayak gitu-gitu. Oke. Justru istri itu khawatir banget ketika gue itu kayak nge-DM mereka. Ngerespon. Makanya mulai sekarang tuh ketika gue pulang DM dicekin. Waduh. Dia bukan gua. Dibongkar rumah tangga. Waduh. Masa kakaknya Ustadz ya? Ustadz. Masa ngajinya juga bagus. Boleh nggak dicoba Marcel ngaji di podcast kita? Wah boleh. Oke, kita mulai ngaji. Tapi ada Al-Quran nggak sini? Al-Quran Fan. Ada nggak? Ada. Nah, soalnya ini kita lihat sisi ngajinya Marcel. Kemarin kan Mas Udin salah ya ngajinya viral ya. Ya, gue juga. Apa itu? Ayat yang dibacakan salah dengan artinya. Oke. Arti yang diucapkan itu bukan ayat yang dia maksud gitu. Karena Marcel kemarin sempat viral juga pakai sorban tuh ya. 10 ya. Iya. Bacain aja ayat yang kemarin yang diartikan sama itu. Ini aja nih ya, yang bagian depan aja ya. Oke, kita dengar Marcel pesulap merah. Ini surat yang paling gue suka sih dari awal dulu belajar agama juga. Karena di depan surat gitu. Pembuka setelah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Itulah udah. Kepanjangan nanti. Marcel pesulap merah. Tapi lu memang udah belajar agama sejak kapan sih? Agama itu dari SMP dulu. SMP gue mau jadi ustadz. Oh, sempat mau jadi ustadz. Makanya mungkin teman-teman SMP gue ngelihat gue sekarang kayak aneh banget. Pokoknya beda nih antara gue SMP, SMK, pas lulus SMK beda. Oke. Jadi SMP itu gue agamis banget. Sampai nggak pacaran, nggak bener-bener dianggapnya ustadz lah. Iya. Tapi pas menjelang akhir SMP gue mikir kok teman-teman gue yang lain pada pacaran kayaknya asik-asik banget nih gitu. Gue kaku banget hidupnya. Pas SMK gue kenal teknik-teknik percintaan tuh. Iya, teknik-teknik percintaan. Gue enggak. Gue kenal bener psikologis. Jadi cara membuat wanita on, cara membuat wanita ketagihan kamu dan sebagainya. Emang dulu nggak belajar? Nggak belajar ya dulu. Wah, kita sayang sekali. Milenial ya. Bahkan sampai sekarang dia belum masih jomblo. Wah, sayang sekali. Soalnya teknik ini tuh rame banget di tahun 2011 2012. Dulu sampai Raffi Ahmad juga belajar ke dia juga. Semua tuh ada salah satu. Gue sebutin aja kali, Ronald Frank dulu ada, tapi sekarang udah vakum. Nah, dulu gue kenal Ronald Frank itulah gue mikir, wah asik nih jadi nakal. SMK gue nakal-nakalan lah tuh, pacar-pacaran. Gue sampai mau dikeluarin sekolah. Dikeluarin sama sekolah gue karena keseringan pacaran itu. Ya kan? Nah, nakal-nakalan SMK. Nah, setelah lulus SMK itu baru masuk ke dunia kerja-kerja bisnis-bisnis. Udah nggak nakal-nakal lagi tuh karena udah harus nyari duit kan. Ya udah kayak gitulah. Jadi antara teman SMP, SMK tuh beda-beda. Kenal gue tuh. Kacau. Ya gitu, kalau agama SMP aja sih. SMP tuh totalitas gue bener-bener mendalami agama, kayak misalkan bukan hanya dalam ini ya, bukan hanya dalam ibadahnya doang, tapi gimana cara kehidupannya juga, kayak belajar tentang riba, kayak gimana, terus latihan-latihan fisik kayak gimana gitu. Ya kayak gitu, full. Sekarang ada ketertarikan nggak buat balik jadi ustadz? Kayak kakak lu? Aduh. Kemarin udah pakai sorban tuh viral. Iya, itu request aja sih sebenarnya. Di request untuk datang karena acaranya di masjid kan. Di request lah jangan pakai wig, tapi pakai sorban aja biar tampilnya beda gitu. Di request sama Ustadz Faizar. Ya udah gue datang pakai itu, style gue ketika Idul Fitri atau Idul Adha sebenarnya. Dan itu pertama kalinya keluar ruangan pakai style kayak gitu. Jadi kalau untuk balik lagi ke Ustadz, ya sekarang tetap nggak jauh dari agama, tapi di dunia entertain aja, edukasi, tapi yang menjurus ke lebih baik lu percaya ke agama lu masing-masing atau Tuhan lu masing-masing daripada percaya perdukunan gitu aja sekarang. Sama-sama kayak dakwah juga sih sebenarnya. Mirip-mirip dakwah tapi edukasi lah nyebutnya. Karena kalau dakwah kan gue sama teman-teman artis nih masih pegangan tangan, masih pelukan juga, cipiki-cipiki dan sebagainya. Nanti kalau gue bilang dakwah itu dipelintir tuh. Masa dakwah cium-ciuman pangku-pangkuan gitu. Iya juga ya. Makanya. Tapi kalau anak Indigo lu percaya nggak? Kan mereka kan Roy Kiyoshi bilang, nggak tahu lu percaya apa enggak ya. Cuma lu tersenyum doang pasti ini. Kalau kan dari dukun tuh nggak percaya. Kalau anak Indigo yang punya indra keenam. Enggak. Indra keenam, orang indra 5 indra aja udah masuk neraka aja udah kemungkinan besar nih. Punya 5 indra apalagi 6 ya kan? Iya. Jadi 5 apa bisa ada anak indigo yang viral-viral itu? Indigo yang gua nggak percaya itu indigo yang ini loh. Yang ngaku-ngaku bisa ngelihat jin. Gitu, ngaku-ngaku bisa ngelihat hal goib itu gua nggak percaya. Tapi kalau yang disebut indigo, yang dimaksud indigo itu adalah orang-orang yang punya kelebihan daripada orang umumnya. Kayak misalkan bisa menghafal 100 nama dalam 1 menit. Itu gue percaya itu indigo baru gitu. Jadi nggak ada hubungan sama goib-goiban lah intinya gitu.
Besok kita datangin Frisley Herlin kali ya sama Waduh. manajernya ya, yang bisa jadi Marsha ke podcast kita ya berdua sama manajernya. Setuju nggak? Buat teman-teman kasih komen di bawah, besok kita datangin Frisley Herlin sama manajernya di podcast kita. Kita Iya. tanya. Karena kalau gue gini, bro, ketika ada orang ngaku bisa ngelihat jin, gue bakal minta buktiin. Oke. Gue minta buktiin, misalkan di sini nih ada teman imajiner atau teman goibnya lah. Ah. Misalkan di sini kan dia bisa komunikasi nih. Hmm. Ya gue bakal bilang gini, ya udah nih gue gambar sesuatu di tangan gue kasih lihat nih ke teman goib lu nih. Lu tanya gue gambar apaan. Pasti ngeles dia. Oke. Gitu buat nebak apa nih gambar yang gue tulis gitu. Atau angka lah 5 angka. Oke. Nih suruh teman goib lu apalin angkanya, udah tanya angka yang gue tulis berapa gitu. Oke. Pasti ngeblank. Dan selama ini belum ada yang Belum ada. Oke. Halusinasi. buat anak indigo ya. Oke. Ya, yang aku bisa ngelihat jin-jinan ya. So kita undang anak Indigo ya, Dek, podcast kita ya, coba ya kita tanya. Kak Ucup, sisi lain seorang Marcel yang netizen nggak tahu apa di belakang layar ya dia, seperti nama podcast kita di belakang layar. Saya bongkar semua nih. Bongkar dong. Bocah. Kan ini podcast di belakang layar. Di belakang layar seorang Marcel seperti apa orangnya? Soalnya aibnya di gua semua. Nah, ini bagus nih. Yang kalau bisa sampai istrinya pun nggak tahu ya. Waduh. Ayo. Bahaya. Dan gua yang digorok istrinya. Iya. Ya lah, ya kalau misalkan sisi lainnya ya itu obrolan kita doang berdua aja. Oke. Hanya keep kami berdua aja yang tahu. Oke. Doang sih. Ya kita bagus-bagusin aja. Yang bagusnya Naikkan gaji. Gitu. Kalau sisi lain apa ya? yang saya nggak kayak expose di kamera seperti apa dia suka sedih di belakang sebenarnya apa dia sebenarnya apa yang orang Suka lain nggak tahu. ngomel-ngomel Yang- kalau lagi capek. Enggak juga sih kalau misalkan ya kalau itu wajar lah, Iya, kalau mana-mana lagi juga capek. pasti kalau capek pasti emosian segala macamnya. Cuman kalau dibilang sisi lainnya ya ini anak memang dari dulu sampai sekarang ya yang kondisinya yang gue senang sama dia adalah ini anak gak berubah sebenarnya. Oke. Si Marcel ini apapun yang dari dulu temenan segala macamnya, semua teman pun juga selama ini selalu kita barengan mau aja siapapun juga, karena banyak banget gosip yang sekarang teman-teman lama tuh ngiranya dia sombong, padahal memang karena lagi nggak punya waktu aja, memang kondisinya memang lagi sibuk ada jadwal lain gitu doang. Coba deh nanti buat yang bilang sombong itu coba ngerasain jadwal dari pagi ke pagi deh. Iya. Gue jamin WhatsApp pasti lu nggak sempet megang dah. Setuju. Susah, Iya. kondisinya juga tidur pun juga cuma bisa di mobil. Iya, di mobil kita tidur. Tidur sehari berapa jam sekarang, Sel? 2-3 jam. Gitu loh. Bener-bener. Itu udah 3 minggu berjalan. Makanya kemarin libur tuh seharian tidur. Oke. Gitu. Pas ada seminggu tuh kadang libur emang sehari gitu ya. Iya, Coba. tadinya kan bisa Sehari, libur 2 hari. 3 hari segala macam. Ini Ini satu libur hari sehari doang. Tidur full biasanya tuh. Pernah ngeluh nggak sama lu? Pernah cup kurangin deh cup job. Iya. Iya, Sering. pasti sering banget. Cup ini gini capek gitu segala Malah macam mau ya. berapapun budgetnya, udah Malah tolak. Malah kondisinya pas kemarin rame itu kita udah sempat bawa ngapain sih kita ke TV udahlah YouTube aja Iya. santai. Gue sampai Kita ngomong kan gitu emang kok. Iya. kondisinya di YouTube juga seminggu sekali Iya. gitu. Santai banget gitu anaknya. Ya udah. Iya. Cuman kondisi ini adalah hal baru mungkin yang dimana ya mungkin ini juga jadi pelajaran juga Pelajaran. buat kita, hal yang baru bisa kita kerjakan. Ya udahlah yuk kita mau capek lah. Yuk Ya, kita jalan. saking capeknya tuh kemarin karena gue mikir toh duit dari yang selama ini gue pegang yang penghasilan gue nih udah lebih dari cukup gitu. Oke. Di YouTube aja tuh seminggu sekali udah lebih dari cukup gitu. Dari penghasilan lainnya juga udah lebih dari cukup. Ini kalau nyampe dibentrokin pagi ke pagi kayak gini, gue merasakan ketidaknyamanan baru nih. Iya. Dan duitnya kalau dibandingin sama yang penghasilan seperti biasanya gue, itu ya lebih banyak dari yang ini. Iya. Lebih banyak dulunya daripada gue harus ngambil pagi ke pagi ini gitu. Iya. Jadi ya kalau gue pribadi kenapa mau ngambil pagi ke pagi ini, memaksakan diri karena gue ngerasa kayak gue dikasih tanggung jawab baru nih kayak sama Tuhan gue ya, nih gue kasih viewers yang lebih besar nih untuk lu edukasi lagi, sanggup nggak? Tapi dengan duit yang nggak ada dari sebelumnya, Oke. nggak ada nilainya dari yang sebelumnya nih, mau nggak gitu? Iya. Ya jadi gue malah kayak ngerasa dites atau diuji kayak gitu, makanya ya udah gue ambil aja lah gitu. Oke. Sebenarnya kalau mau nolak banget, gue bisa banget. Udah bisa gini, ini aja beberapa kita bukan Iya. tolak lagi sih, karena memang lagi ngebatasin aja. Iya dulu. ngebatasin, Iya. karena Karena saking capek banget, kacau. Bener-bener baru kelar jam 2 pagi, baru kelar jam 3 pagi, terus jam 7 harus standby lagi. Itu yang Iya. kemarin, waduh gila, hal-hal yang baru banget. Iya. Apalagi Iya, memang bener. kondisinya kita tuh anak yang apa ya,
emang agak malesan buat keramaian segala macam ya. Memang sering kerja sendiri doang maunya. Di rumah aja Di ya. rumah terus memang ya seminggu sekali gitu Seminggu aja. sekali. Iya betul. Oke. Iya, Iya. mau event gitu. Tapi dari kejadian ini kalau ada yang bilang gue sombong karena kerjaan dan kesibukan ini ada yang bilang gue sombong, berarti di era sekarang untuk dapat cap sombong tuh gampang banget. Nggak perlu ngaku ke Tuhan kayak Firaun ya. Ya kan, karena Firaun tuh kalau mau dicap sombong dulu kan harus ngaku Tuhan dulu. Iya. Ya kan? Iya, Harus iya. punya pengikut dulu banyak. Setuju. Lah berarti kalau sekarang punya banyak kerjaan nggak sempet balas WhatsApp tuh sombong langsung. Iya. Wah keren banget. Bagi kan kondisi memang Marcel sampai nggak pegang handphone sama sekali. Iya, gue nggak megang. Kastanya sama kayak Firaun. Iya, jadi Coba netizen coba ya. Jadi kalau misalnya emang Marcel orang sekitar kita nggak balas WhatsApp atau emang lagi padat, emang karena lagi padat bukan berarti kita sombong ya. apalagi komentar banyak tuh. Bang, kok inbox gue suka baca kan komentar. Inbox gue kok nggak dibales gitu. Pas gue live gitu kan banyak yang komentar. Kok inbox gue nggak dibales-bales? Jangankan lu bro, puluhan ribu orang yang inbox gue juga nggak dibales. Karena nggak sempet. Iya. Itu iya, tadi setuju, kan masuk juga akal. lihat admin chat aja sampai segitunya Ah, iya. sebanyaknya. Admin chat itu 1.500 chat per hari. Apalagi inbox Instagram. Iya. Waduh. Bahkan Kalau- yang nomor baru yang kita tidak kasih lihat pun Nah, udah banyak banyak. banget. Itu bayangin, itu nggak tahu dapat dari mana ya? Iya tersebar gitu aja tiba-tiba. Tersebar begitu aja ya. Nggak tahu juga. Widih. Siapa yang nyebarin? Ini emang berarti kayaknya ibaratnya kalau dukun apa pesugihannya pindah ke Marcel ya. Apa Penglaris. Penglarisnya Penglaris. pindah nih kayaknya. Nah, satu lagi gue pengen tanya sih, boleh tanya? Ini masukin aja nanti yang ini. Apa? Bang, lu Hipnotis itu jatuhnya ke goib bukan? bukan. Psikologi dong. Psikologi, hipnotis Iya. itu masuknya ke psikologi. Karena dalam dunia hipnotis kita mempelajari tentang gelombang otak manusia. Oke. Jadi gelombang otak manusia itu ada beta, alfa, theta, delta yang dipelajari dalam dunia hipnotis. Ada lagi satu gamma sebenarnya, cuma dalam dunia hipnotis nggak terlalu dipelajari. Jadi yang dipelajari beta, alfa, theta, delta. Nah, dari beta ke alfa ini ada yang namanya critical area. Oke. Nah, gimana dalam dunia hipnotis itu mempelajari gimana caranya critical area ini terbuka. Critical area itu pikiran kritis kita. Oke. Kayak misalkan nih bang, gue misalkan, bang, lu coba jilat-jilat sedotannya. Pasti pikiran lu kan ngapain gue jilat-jilat? Iya. Itu critical area. Oke. Dalam dunia hipnotis gimana caranya itu mati. Jadi ketika gue suruh-suruh lu langsung Ngikutin. mengikutin. Oke. Jadi mau pelajari. Maksudnya mempelajari hipnotis juga? Mempelajari, gue punya sertifikasi juga CH, Certificate Hypnotis. Jadi hipnotis tuh udah legal di Indonesia ada. Oke. Bahkan ada sertifikasi legalnya. Salah satu asesornya yang gue tahu itu Ferdian. Ferdian ya. itu asesor atau pengetes orang yang mau ngurus legalitas hipnotis. Oh. Edukasinya luar biasa, Iya. Marcel Radiva. Oke, sekarang kita mau lihat di belakang bagaimana kekompakan antara Marcel Radiva dan manajernya di konten versus kita. Di konten kita berikutnya. Seberapa kompak sih mereka? Kan kompak sih.